laporan itu harus segera dijerat, karena kita melihat ini Indonesia ini biar punya efek jerah. Ini kejadian seperti ini bukan baru-baru saja, mungkin kita dapatkan itu setelah dari 20 tahun atau 2 dekade lebih terhadap kesesatan, dan bukan baru ini aja. MUI juga setelah melakukan penelusuran itu. Nah, saya melihat 17 atau 16 kesesatan ini udah lebih daripada aku, udah lebih daripada Victor Leskoda, lebih daripada Sukmawati, lebih daripada Ade Armando, dan lebih daripada Dini Siregar yang kita laporkan semua satu-satu kejadian. Ini dahsyat diborongin semua. Maka kita meminta untuk negara ini berdasarkan negara hukum, negara ini berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang nggak boleh ketuhanan Yang Maha Esa itu dinistakan, nggak boleh ketuhanan ketuhanan Yang Maha Esa ini dihinakan. Nah, Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Coba kita dengarkan catatan Syekh Novel Bakmumin terhadap kesesatan Syekh Panji Gumilang. Entah ini Novel Bakmumin mewakili apa, mungkin mewakili PA 212, mewakili ulama ya. Ada 16 catatan, saudara. Dengan gaya khas Novel Bakmumin. Oh, luar biasa, pokoknya ulama banget. Kita dengarkan sama-sama, saudara. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang kemudian dia bagi saya offset, apalagi kemudian malah nyerempet ke sana kemari. Ya, kita dengarkan dulu nih. Silakan langsung, Bang. Baik, terima kasih. Untuk itu saya minta izin untuk dibaca. Dugaan penistaan dan kesesatan Panji Gumilang. Kita buat ringkas, Bang, ya? Ya, jadi ini saya bacakan ya begitu banyak juga, walaupun 16 kesesatan. Bahwa pernyataan sikap 3 pilar Forum Membela Islam, PA 212 dan GNPF Ulama itu, yaitu sikap kami tegas bahwa tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al Zaitun. Siap. Dikarenakan Takbir. bahwa Panji Gumilang sebagai tokoh dan pemimpin dari Pondok Pesantren Indramayu telah nyata-nyata menebarkan paham sesat dalam agama Islam dan menimbulkan keresahan di tengah umat Islam. Hal tersebut ditunjukkan dalam sikap dan perbuatan serta pernyataan yang antara lain sebagai berikut. 1. Mengatakan bahwa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 2. Mengajarkan kepada santri untuk menyebut qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim, yang artinya berkata Rasulullah SAW dan Al-Quran yang mulia sebagai perwujudan ajaran Al-Quran sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 3. Mencampur laki-laki dan perempuan dalam satu sof sholat berjamaah. 4. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah bukan kiblat. 5. Mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. 6. Mengajarkan dan mendakwahkan para khatib Jumat dilakukan oleh perempuan. 7. Mencampur antara non-muslim dan muslim dalam saf berjamaah. Boleh ini kalau mau ditayangkan. Tayangkan. Itu ada beberapa poin inti paling tidak ya? Ada. Ya. Sebentar Langsung lagi. saja, Bang. 8. Menyandarkan pendapat penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana Panji Gumilang, sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri dari Panji Gumilang. 9. Menuduh fikih yang muktabar dengan tuduhan menyulitkan beragama dalam Islam. 10. Mendakwahkan keraguan-keraguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. 11. Didapat informasi dugaan bahwa di dalam Az-Zaitun terdapat ajaran dosa zina akan hilang jika sudah setor uang kepada mereka. 12. Mengajarkan tidak perlu jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena di Indonesia juga tanah suci. 13. Memuji-muji komunisme Cina. 4. Terdapat dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Panji Gumilang. 15. Menfasilitasi perayaan Natal bersama, sedangkan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 mengharamkan perayaan Natal bersama.
bersama. 16 menunjukkan sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan serta merendahkan Majelis Ulama Indonesia. Inilah yang kita dapat, Novel, yang kita simpulkan. 16 catatannya 16 poin, kenapa tidak diproses hukum saja kalau memang Anda punya bukti, punya data? Kemarin kan kita melihat sudah Ihsan Tanjung bersama forum advokat peduli Pancasila atau pelindung Pancasila ini sudah melaporkan. Nah, kelaporan itu harus segera dijerat, karena kita melihat ini Indonesia ini biar punya efek jerah. Ini kejadian seperti ini bukan baru-baru saja, mungkin kita dapatkan itu setelah dari 20 tahun atau 2 dekade lebih terhadap kesesatan, dan bukan baru ini aja. MUI juga setelah melakukan penelusuran itu. Nah, saya melihat 17 atau 16 kesesatan ini udah lebih daripada aku, udah lebih daripada Oles Koda, lebih daripada Sukmawati, lebih daripada Ade Armando, dan lebih daripada Dini Siregar yang kita laporkan semua satu-satu kejadian. Ini dahsyat diborongin semua. Maka kita meminta untuk negara ini berdasarkan negara hukum, negara ini berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang nggak boleh ketuhanan Yang Maha Esa itu dinistakan, nggak boleh ketuhanan Yang Maha Esa itu, ketuhanan Yang Maha Esa ini dihinakan. Nah, untuk itu Panji Gumilang harus ditangkap. Kenapa harus ditangkap? Pertama, untuk tidak mengulangi perbuatan lagi. Karena sudah 17, 16 poin ini sudah cukup. Dengan alasan toleransi dan keberagaman katanya, Bang. Jadi gini, kalau masalah toleransi keberagaman, Islam itu menjunjung tinggi pluralitas, kebersamaan, keberagaman, kemajemukan, kebinekaan itu kita junjung tinggi. Tapi Islam mengharamkan pluralisme, mencampur adukan agama, dan ini sudah difatwakan MUI sampai di sana, Bang. Tahun 2005 bahwa mencampur adukan atau sinkretisme itu haram. Ini jelas sampai di sana dulu, Bang. Siap. Satu respon Anda, Bang, tentang 6. Udah lah ya. Entah kemudian 16 poin itu didapatkan hasil analisis Novel Bakmumin atau memang catatanmu, ya saya juga nggak tahu. Tapi di beberapa poin ya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Syekh Novel Bakmumin. Cuma ini nih, si Novel ini buruknya ketika menghadapi satu kasus, apalagi yang kayak gini, selalu dikaitkan dengan kemudian asumsi dia. Ya, dikaitkan seperti Ahok, dia kaitkan seperti Deni Siregar, bahkan katanya lebih buruk, dia kaitkan seperti Ade Armando. Maksudnya, jangan kau sebut-sebut orang kemudian yang bukan bagian daripada Panji Gumilang supaya titik fokusnya jelas. Tapi ya, lumayan kan, ada momen seperti ini, maka mereka jadikan kesempatan untuk menyerang orang lain yang berbeda dengan dia, yang menurut dia adalah sesat. Nah, ini saya kira persepsi yang sangat buruk. Maksudnya kebiasaan buruk gitu loh. Novel Bakmumin. Catatan Syekh Novel Bakmumin terhadap kesesatan Panji Gumilang. Entah ini mewakili, apa mungkin mewakili PA212, mewakili ulama. Ya, ada 16 catatan saudara dengan gaya khas luar biasa. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang kemudian dia bagi saya offside, apalagi kemudian malah nyerempet ke sana kemari. Kebiasaan buruk kau, Novel. Kok bisa-bisanya dia mengatakan Ahok, bisa-bisanya dia mengatakan Deni Siregar, bisa-bisanya dia mengatakan Ade Armando. Padahal jangan dikait-kaitkan, itu beda dengan kasus Al Zaitun, kasus Panji Gumilang. Begitu ya Pak Novel ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.